Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat waktu luang dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam Zoom yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita ya. Shalawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikoh di jalannya hingga yaumil akhir. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan teori kita tentang makhorijul huruf. Sebelumnya masih ada yang ingat kita sampai makhraj apa? Ada yang masih punya catatannya? Kemarin ya Ustaz ya? Bulan lalu ya, kemarin itu ya, berarti pertemuan sebelumnya. Iya. Afwan, kita buka dulu dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir itu adalah makhraj yang keluar dari tenggorokan, ya, al-halq. Benar? Al-halqu. Ada yang masih ingat? Dibagi menjadi berapa bagian makhraj yang keluar dari tenggorokan? 3 saja. Coba silakan di murojaah lagi materi sebelumnya. Untuk tenggorokan, untuk pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung ke tenggorokan. Silakan murojaah lagi. Kemarin definisi huruf dan makrot huruf Ustaz ya? Sudah, kemarin sudah masuk pada makhorijul huruf sampai dengan tenggorokan, video terakhir. Jauh ya kemarin ya. Jauh, lalu sampai ke tenggorokan. Terakhir itu tenggorokan kemarin. Di ujung tenggorokan saja ya? Tenggorokan bawah. Berarti nggak diupload, belum diupload ini kayaknya, nggak ada soalnya. Oh, di video itu saya masih ada video. Ini kok ada? Video terakhir itu sampai dengan, kalau di buku Musawwar, video terakhir itu di halaman 43, jadi ujung tenggorokan sama plus ada satu huruf
Qaf ya. Ya, kop. Ya, betul. Jadi Iya, itu tapi di sini di YouTube nggak ada. Saya cari. oh, Yang upload siapa? Umi Reni upload nggak? Ada ini Pak, di Reni ada tuh, YouTube. Coba nanti kasih tahu ke saya. Ya. Baik. Ada saja. Mungkin namanya beliau itu kali, bukan Oktaviani. Jadi tapi mungkin ada mm, tapi nanti. tulisannya. Mm, Nanti mungkin dilihat lagi ya. Jadi kemarin mm. pelajaran terakhir itu yang disampaikan terakhir itu adalah makhraj yang keluar dari tenggorokan. Plus ada satu huruf yang sudah kita tambahkan itu karena dia satu halaman itu ya makhraj hurufnya qaf gitu. Ini tadi saya ingin apa namanya mencoba mendengarkan dulu nih Umahat nih apakah masih ingat Iya, Ustazah. makhraj yang keluar dari tenggorokan? Coba dijelaskan lagi untuk yang pangkal tenggorokan. Aksol halki, Hmm, keluarnya huruf hamzah dan ha, ha. Hamzah dan ha. Betul saja apa terbalik? dan nggak apa-apa terbalik tuh tetap sama. Yang penting hurufnya benar. Boleh hamzah dulu, boleh ha dulu. Oh iya. Dua, tenggorokan tengah, wasatul halq, keluar Wasul. Wasatul haq. keluarnya huruf ain dan ha. Ah, ah, ha yang dikeluarkan harus lebih tipis ya kalau yang dari tengah tenggorokan ya. Ha. Jadi ada Ha. udara yang mengalir terlebih dahulu. Jadi ha lebih tipis daripada Oh, yang ya. dari aksol halq. Lebih tipis daripada itu yang dari aksol halq ya. Baik, itu saja. Yang ketiga, tenggorokan atas adnal halqi, keluarnya huruf ghain dan kha. Masya Allah. Hati-hati. Ghain dan Gha. kho. Beda ya. Ya saja. Ghain kha. Iya, Masya Allah. Lalu terakhir itu ada, Kebanyakan sahabat-sahabat itu pasti kayaknya pada ada awalan Ustazah. iya, ada Mm-mm. ancang-ancang gitu ya. Pak Iya. dia mengancang-ancang ya, pakai ancang-ancang. Iya, karena huruf tebal mereka tuh pakai ancang-ancang gitu. Ero gitu. Eh, Ero. Kalau Hmm. kalau Gha. dia tunggal mungkin memang pengucapannya agak sulit ya, Mat. Tapi nanti kalau misalnya sudah masuk dalam bacaan itu nggak boleh lagi. Dia langsung kita sebut aja. Baik. Kho. Oh iya benar ya. Jadi mereka tuh karena hurufnya tunggal kho gitu ya. Ero gitu. Kho itu suku Ain juga. ya ain. Insyaallah. Nanti banyak-banyak latihan ya. Kita belum tadrib di sini, kita baru materinya dulu ya yang tersampaikan. Nanti insyaallah setelah makhorijul huruf ini selesai teorinya, nanti kita akan mencoba latihan untuk pengucapan huruf-hurufnya ya. Tapi boleh Ustazah, misalkan di Al-Haqi kita tajib juga Ustazah. Soalnya kebanyakan sahabat-sahabat itu kesusahan banget di huruf-huruf Al-Haqi. Pengucapannya ya. Al-Jauf juga banyak yang suka pada ke hidung gitu kan. Apa atau enggak keluar di Al-Jaufnya. Jadi di Al-Jaufnya menghilang gitu saja. Banyak juga Iya. yang seperti itu. Nggak apa-apa Ustaz jadi latih apa ditagih aja. Jadi satu materi ada tajibnya juga dari buku ini aja Ustaz ya. Al-Jaufnya Siap. biar nggak menghilang gitu. Bagaimana? Banyak kadang-kadang sahabat-sahabat yang Al-Jaufnya menghilang gitu Ustaz ya. Atau enggak dia apa harus tapi dia bilang gitu kan. Oh iya. Kemarin kita nggak pakai Utireni, kemarin kita ada tadrib nggak sih waktu pas yang al-jauf? Alja belum saja. Oh yang dari rongga mulut itu belum ya? Iya. Nanti dicoba aja Ustaz ya, Al-Jauf dan Al-Haqi satu-satu. Iya, tapi anak ini nggak menampilkan bacaannya ya. Yang anak buat ini yang Apa yang selanjutnya. dari buku aja Ustaz ya, Al-Haqi itu Ain dia apa sahabat-sahabat baca misalkan gitu satu-satu gitu. Ya. Yang dari buku aja. Biar mereka sahabat-sahabat semua bagus gitu maksudnya. Rata-rata semua maksudnya masih pada dasar Ustaz ya. Kalau ya. Kalau gitu kita ini nggak usah kita lanjut dulu ya. Kita ulang lagi aja dari apa namanya makhraj
dari Al-Jauf. Al-Jauf. Kita ulang dari Al-Jauf kalau gitu ya. Iya. Sebentar. Kalau gitu yang mau di-share kita ganti dulu dari Al-Jauf. Al-Jauf terlihat mudah, tapi sebenarnya mudah-mudah susah ya Ustazah ya. Banyak yang nggak keluar ya Ustazah Al-Jaufnya ya. Dia nggak ke depan ya Ustazah ya. Iya, Soalnya. jadi itu nggak keluar, suaranya itu nggak keluar. Mendem. Tahu nggak kalau mendem bahasanya Jawa itu bukan Apa Ustazah? mendem. Hmm. Jadinya huruf kita mau coba Al-Jauf. Ini Halaman bukan ya, 38. halaman bukan ini ya. Oh bukan halaman yang 40 bentar. Oh iya, halaman 40. Musor udah sampai Jepang Ustazah. Iya kan, kemarin udah cerita Jepang ya, Siap. senang nggak sih? Senang Senang Ustazah, banget. jadi apa mudah untuk belajarnya. Oh kalau gitu besok aku minta tolong aja ya. Kalau udah ada kan. Ya bisa insya Allah. Bisa Nah, bisa ya, dipoto kita nanti. mengulang lagi. Kita mengulang lagi. Sekarang kita coba lagi. Sekalian nanti kita coba praktek ya pengucapannya ya. Kita ulang lagi. Kalau makrot ini memang agak lama ya, nggak apa-apa ya, sabar-sabar Nggak ya apa-apa Mas. Ustazah, yang penting sahabat-sahabat semua bisa menguasai gitu. Daripada cepat-cepat, tapi maksudnya memberat dulu sahabat-sahabat semua. Yang Iya. penting kan sahabat-sahabat semua bagus, ada progresnya. Nanti kelihatan ya hasilnya. Begini, Mm-mm. pokoknya tugas kita itu cuma berusaha untuk belajar, memperbaiki. Jangan pernah memikirkan tentang hasil ya, karena itu tugasnya Allah. Nanti Allah yang memampukan kita pada saat kita latihan terus, tadrib terus gitu ya. Nanti tiba-tiba itu tanpa kita sadari itu kita dapat gitu ya, karena ya Allah melihat perjuangan kita ya. Nah, Amin. sekarang kita lihat lagi ini makrot-makrot huruf Arab ini. Yang pertama yaitu ada rongga. Di sini rongga itu meliputi dari mulai tenggorokan sampai ke rongga mulut. Ya. Di sini lihat huruf yang keluar dari rongga mulut itu adalah huruf-huruf mad di sini. Huruf mad, mungkin kalau huruf mad, umat semua tahu ya. Huruf mad itu ada 3, ya mad, waw mad, dan alif mad. Umahat sebelumnya sudah pernah belajar kan hukum tajwid tentang mad tabi'i? Ada yang sudah dan ada Sudah yang Ustazah. belum Ustazah. Di umum mah campur Ustazah. Ini kan kelas Ya, umum jadi campur. kita jelaskan lagi ya. Jadi kalau misalnya di sini huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut itu dinamakan dengan al-jauf gitu ya. Nah, al-jauf adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, dari huruf-huruf inilah dari tempat inilah keluarnya huruf-huruf mad ya. Jadi kalau misalnya huruf alif yang didahului oleh harokat fathah, kalau waw mad yaitu huruf waw sukun yang didahului oleh harokat dhammah. Lalu kalau alif mad yaitu afan. Kalau ya mad yaitu huruf ya sukun yang didahului oleh harokat kasroh. Nah, kita jelaskan lagi cara membaca mad yaitu dengan mengalirkan suara dari pita suara ya, dari pita suara melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut
ya, dengan lembut dan ringan, dan suara akan terhenti ketika nafas kita habis. Nah, begitulah sehingga cara membaca mad. Jadi, cara membaca mad, Umahat mau mencatatnya? Boleh dicatat ini cara membaca mad. Silakan dicatat ya sahabat-sahabat ya. Ini kitabnya kitab termasyhur di dunia. Jadi Jadi, silakan. cara membaca mad yaitu dengan mengalirkan suara dari pita suara. Jadi mengalirkan suara dari pita suara melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut dengan lembut dan ringan dan suara akan terhenti ketika nafas kita habis. Jadi terhentinya itu sampai nafas kita itu habis gitu ya. Ada lagi sedikit catatan di sini, nanti baru kita praktek setelah itu. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Ini kenapa kita fokus pada huruf mad, karena huruf mad ini adalah huruf yang keluar dari al-jauf tadi ya. Al-jauf itu keluarnya 3 huruf mad. Jadi kita harus paham cara membacanya dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Boleh dicatat di sini ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Yang pertama adalah suara tertahan sehingga bunyinya menjadi tidak jelas. Suara tertahan sehingga bunyinya menjadi tidak jelas. Yang kedua, suara masuk ke rongga hidung. Yang ketiga, tidak konsisten dalam kadar mat. Jadi ada yang matnya lebih pendek, ada yang lebih panjang. Nah, artinya itu tidak sama ya, tidak konsisten ya. Nah, sebentar. Ini kita lihat sebentar, setelah ini akan ada peringatan. Dilihat, ada peringatan di sini. Bentar kita besarin ya, biar kita bisa. Nah, di sini kelihatan semua huruf-huruf mat itu dimasukkan ke dalam kelompok aliran suara rongga. Nah, karena huruf tersebut keluar dari penekanan suara yang paling minimal. Lihat posisi lidah dalam keadaan istirahat ya, tidak bermusik. Lalu tengah lidah diangkat pada huruf ya, pangkal lidah diangkat disertai dengan menggabungkan 2 bibir pada huruf waw. Lihat keterangannya,
Sementara huruf waw dan ya yang bukan huruf mad maka dikelompokkan pada makrotnya sendiri. Beda ya. Ini kita bicara tentang huruf waw dan ya dalam keadaan mad. Apabila waw dan ya yang bukan huruf mad, maka dia akan dikelompokkan pada makrotnya sendiri. Nah, karena nanti ada penekanan suara pada huruf tersebut yang lebih dari huruf mad, gitu ya. Paham, Umahan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi Umi, yang Endro gimana paham? Yang? Insya Allah. Alhamdulillah. ya, jadi huruf mat ini kan apa namanya cara pengucapannya itu dengan ringan, sangat ringan gitu ya. Dia itu keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut kita itu dengan lembut dan ringan dan tidak ada tekanan ya. Gimana kita akan membuat contohnya ini ya? Sebentar. Oh, kalau di Aisar ini nggak ada di Aisar. Di apa namanya Tajwid Musawwar ini dia nggak disertai ini ya contoh pengucapan. Nggak apa-apa saja dari yang sini aja. Misalkan A, U, A, I, U. Dia kan mulutnya Kita juga. coba praktek ya. Kita coba Iya. praktek pengucapan huruf mad itu kita mulai dari yamad ya. Mad bisa kita mulai dari yamad itu kita coba dengan mad tobi'i yang panjangnya 2 harokat ya. Pertama tadi itu lihat apa namanya hati-hati dengan kesalahan ya. Pertama suara itu yang sering terjadi itu suka tertahan atau ada tekanan biasanya itu a nggak lepas a suaranya ke depan. Lalu hati-hati dengan masuknya ke rongga hidung. Nah, yang ketiga dalam dalam mengkonsistenkan kadar mat itu harus sama. Jadi gini, pada saat ya mad itu bunyinya misalnya a, ba, sa, sa gitu ya. Harus stabil ya. Kita coba menstabilkan. Coba kita coba mulai dari yamad pada hurufnya hamzah sampai jim. Wow. Jadi mulai dari ini. A, ba, sa, sa, ja. Coba, Umat ikuti. A, A, Ba, 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 sa, ja, Ja, ja. Boleh satu-satu, Umat. Dilihat urutannya. Baik. silakan yang nomor 1 terus dilanjut nomor 2, nomor 3 kita nggak panggil-panggil ya sahabat semua dibuka kameranya biar saja bisa lihat ismahul harokatnya. Ya, Ya. itu harokat. Lalu hati-hati tadi itu kita sudah lihat ya keadaan lidah dalam keadaan istirahat tidak terangkat ya. Jadi tidak terangkat, lidah terhampar ya, lidah terhampar pada saat pengucapan. Silakan. A. Ya, sudah. Ba, Hati-hati dengan bah ujungnya itu jangan sampai ada bah diakhiri kadang-kadang tuh kita terdengar bunyi ha gitu ya di ujung. Bah, dia mengambang. Bah, ba, lanjutkan.
ta, sa, Ya. ja, Ya, hati-hati ya. Kadang-kadang itu suka ada suara yang mengikut di ujungnya itu seperti misalnya H, kadang-kadangnya kesalahan yang sering terjadi itu, atau misalnya dia berakhir dengan hamzah, itu biasanya gitu. Kadang-kadang banyak itu gini, bah gitu. Ujungnya itu nggak terasa gitu, ada H yang ikut karena dia nggak langsung berhenti, tapi ada mengalir huruf H. Bah, kadang-kadang gitu kan, tah gitu, atau tak kadang-kadang. Jadi hati-hati ya pada pengucapan yamad itu suaranya keluar ke depan, lalu posisi lidah terhampar ya, tidak terangkat, yang mengkhawatirkan nanti pengucapannya menjadi tebal gitu ya. Selanjutnya, Maha. Nomor 2 siapa, Badaha? Uti Nurul. Ya. A. Udah, Ustazah. Oh, tidak gitu. Buka kameranya Umi Nurul. Umi Nurul dibuka kameranya. Coba. Ya ini buka belum bisa apaan sebentar. Susah. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Baik. Nggak bisa. Bisa. Ya di dan terus. Ya, silakan Umi. Ya. Gimana? A. Umi Terus B. kalau huruf mad itu ada tambahan bunyi jadi tidak pendek ya. Jadi suaranya ke Ya, depan, panjangkan. ya. A. B. Lanjutkan. Ta. Terus, Sa. J. ya. Jadi Umi Nurul Ya. harus dengan panjang yang sama ya untuk membuat konsisten. Misalnya pengucapan. Konsisten misalnya. Jadi kalau misalnya bunyi A dan bunyi ba panjangnya sama. Nah, di Oh situ iya. konsistennya itu di situ ya. Jadi tidak ada Ya, yang sudah. panjang ataupun lebih pendek ya. Kalau misalnya Ya. kita di sini misalnya kita akan latihan untuk pengucapan huruf yang apa namanya atau bi ya. Jadi cuma Ya. harokat gitu, mat asli itu kita panjangkan cuma 2 harokat. Jadi Harakat ya. ba Ya. harus sama ya sampai ke jim. Oh iya. Ulangi saja. Boleh. A. B. Ta. Sa. J. Nah, ja itu beda. Ja ke depan suaranya. Kalau dia ja itu ke dalam kan. Ja ke depan juga suaranya sama. Oh, ke depan semua ya, Sa? Ya, jadi lurus keluar. Suaranya kita kecilkan. Kalau tadi yang terakhir itu ja ke dalam. Ja ke dalam. Oh, iya, ke dalam ya. Depan. Ya, ya. Ja, gitu saja. Ya, insya Allah. Jadi sebenarnya rasanya mudah, tapi kadang-kadang sebenarnya ada seringnya nggak dapat gitu ya, aljauhnya itu masih nggak dapat gitu loh sebenarnya. Ya. Kelihatannya mudah gitu pengucapannya, tapi seringnya juga suara itu tidak keluar ya, tertahan. Ya. Makanya di sini ada tulisan kesalahan yang sering terjadi itu berarti memang pada saat pengucapan huruf-huruf al-jauf ini sering sekali terjadi kesalahan ya. Makanya dibuat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dengan harapan kita bisa menghindarinya ya. Selanjutnya nanti latihan lagi ya. Ya. Selanjutnya saya Ustazah mohon bimbingannya. Fadholi. A, ba, ta, sa, ja,
Ya, gini ya. Fathah itu memang kita membuka rahang, tapi tidak terlalu berlebihan juga gitu ya. Jadi kira-kira sebenarnya itu gini, kalau kita mau memasukkan makanan ke dalam mulut kita, nah kira-kira seluas itu. Jadi kita nggak berlebihan begini, nggak. Oh. Ah, Suka mingkem mulu katanya Ustadz saya. kenapa? Saya suka dibilangnya suka mingkem mulu gitu. Dibuka emang kebesaran ya Jadi Ustazah. mingkem itu juga nggak boleh, terlalu terbuka Besar juga juga nggak boleh. apa namanya belum tentu benar gitu ya. Jadi memang dia harus terbuka, tapi kita Bukan. nggak sampai gini pengucapannya. Ah, itu terlalu lebar. Ini lebar ya Ustazah ya. Terlalu lebar. Jadi Jadi gini, luasnya itu kira-kira kita menyuap makanan ke dalam mulut kita. Nah, kan kalau kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita itu nggak terlalu lebar ya, nggak terlalu betul betul. ya. Iya. Jadi Iya. secukupnya gitu loh, sehingga cukup dengan menjelaskannya saja. Jadi misalnya harokat ada namanya itmamul harokat, kesempurnaan pengucapan ya, kesempurnaan harokat itu tidak berlebih-lebihan ya. Misalnya Baik, pada baik. saat fathah pun kita nggak yang nggak, tapi ba, ta, sa, tapi nggak lebar banget Tahu ya. bisa. Baik, baik. Coba Diulang ya saja. Diulang ya. tafadhali ya. Oh. A, ba, a, ba, ta, ta, ja. Insya Allah, ya gitu ya. Jadi kita nggak yang Ya. nggak ya, tapi Masya Allah, ba gitu. Memang kalau misalnya mulutnya sempit tuh juga suara yang keluar tuh tidak sempurna, tapi terlalu lebar juga masih salah gitu ya. Disesuaikan saja pada saat pengucapan huruf. Yang penting itu jelas gitu ya. Baik, baik, Ustazah. Selanjutnya, Jazakallah khairan Ustazah. ya, oke. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, tafadholi. A, ba, ta, ta, ja. Masya Allah. San ya, selanjutnya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah. Oke. Ustazah, mohon bimbingannya. Ya. A, ba, ta, ta, ja. Sekali lagi. A, ba, ta, ta, ja. Ya. Selanjutnya. A, ba, ta, ta, ja. Sebentar. Ini sepertinya suaranya naik ke atas. Jangan ba. Dia ke depan lurus. Ba. Jangan ke atas. Kalau tadi terdengarnya sepertinya ke atas. Suaranya gini. Ba. Ta. Jangan ke atas. Suaranya ke depan aja. Ba. Ta. Ke depan ya. Tidak ke atas. Kalau ke atas terdengarnya begini. Ba. Ta. Jangan tebal dan tidak ke atas. Tidak naik ke atas suaranya. Sekali lagi coba. Iya. Ya saja. Gini, hamparkan lidahnya. Lidahnya jangan terangkat. Ini sepertinya lidahnya terangkat. Lidahnya tidur. Lidahnya. Ya, lidahnya, lidahnya tidur. Lidahnya terhampar ya. Jangan sampai keangkat. Coba sambil pegang, sambil bawa cermin. Udah Ustazah. Lidah tidak terangkat ya. Kalau lidah terangkat itu membuat pengucapannya menjadi tebal. Masih saja. Ulangi sekali lagi. Ya. Ba, ta, ta,
Ra, ja, 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 ja. Ya. Tadi yang pertama itu terdengar sekali bahwa pengucapannya itu menjadi tebal. Biasanya kesalahannya itu karena terangkatnya lidah. Biasanya kalau lidahnya ikut keangkat, itu suaranya jadi tebal. Ya. makanya kalau huruf pipis saya agak susah saja. Nah, Kalau berarti tebal, insya Allah. nah kalau gitu latihannya banyak-banyak pada pengucapan huruf-huruf yang tipis gitu ya. Tarkik, latihan pengucapan huruf-huruf tarkik. Nanti kita akan ketemu ya. Nanti kalau misalnya Ya, pada makhraj lam dan ron kan nanti kita ada. ya, ya. Sekarang ini jauh dulu. Ya, silahkan selanjutnya. Ana Ustazah, mohon bimbingannya. Ya. A, ba, ta, ja. Masya Allah. Selanjutnya. Jazakallah khair Ustazah. Oke. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, tafadhali. Umi Aryati itunya kami turunin lagi apa perangkatnya, kameranya apa? Iya betul. Apa Ustazah? A, ba, ta, sa, ja. Coba diulang lagi. Ini sepertinya suaranya masih agak tertahan. Jadi dilepas lagi suaranya itu. Nah, ini suara yang tertahan itu yang seperti ini. Jadi dia uh, lebih ringan lagi. Coba pengucapannya lebih ringan. Di sini catatannya itu suara yang keluar itu dengan lembut dan ringan. Jadi jangan tertahan ya. Jangan itu tertahan. Ringan Apa lagi suara. Ustazah? Saya mau ulang lagi. Nah, terus hati-hati A, lidahnya jangan sampai terangkat. ya. A, ba, ta, sa, ja. Ya, jadi kita latihan lagi ya supaya dia nggak itu terdengarnya pada pengucapan huruf yang pertamanya itu dia panjang itu ada tekanan ja gitu, ja gitu kan, nggak perlu pakai ancang-ancang, jadi langsung aja ja, gitu ya. Ya, Ustazah. Ya. Mau diulang lagi apa cukup Ustazah Umi Aryati? Oh, Umi mau ulang lagi? Tafadholi. Baik. Dan saya ulang lagi Ustazah. Nah, A, ba, ta, sa, ja. Masya Allah, lebih baik ya daripada yang pertama tadi ya. Alhamdulillah. Jadi itu ya, pada saat pengucapannya, hati-hati. Kadang-kadang suaranya itu memang tertahan gitu ya. Suaranya tertahan sehingga tidak menjadi ringan gitu pada saat pengucapannya. Selanjutnya. Ya, Ya, saya Ustazah. A, A, oh, nggak ada. Mm-mm. Ba, Hmm. ta, sa, ja. Masya Allah. Jangan berubah walaupun dia hurufnya terakhir, tetap Oh, ya. panjangan. Jangan terakhir Umi Panjang. terakhir jadi gini. Ya, kata Umi yang terakhir jadi Iya, iya, iya. terakhir Umi. Ulang lagi Ustazah, ulang lagi ya. Ulang lagi Ustazah, boleh? Tafadhali. Jangan Iya. karena terakhir jadi dia juga jadi pendek ya, Iya, iya, iya. A, ba. Benar. Inti yang dilarang nih yang seperti ini nih. Apa tuh? Oh, jadi ikutan panjangnya. Ulang lagi Ustazah ya. A, ba, ta, sa,
Ja. Ya. Eh. Coba kalau misalnya kita apa namanya menghabiskan nafas kita gitu pada pengucapan al-jauf itu bunyinya harus sampai gini, sampai akhir itu tetap konsisten. Misalnya gini. Terus sampai nafas kita habis. Jadi nggak ada yang begini misalnya Oh, iya. gitu enggak ya. Napasnya ya. Jadi itu kan tadi kita udah ada catatan ya. Jadi Ya. berhenti itu terhentinya itu ketika nafas kita itu habis. Napas Artinya habis. sampai pun kita itu konsisten. Gitu. Jadi lurus, nggak yang jadi gitu, enggak ya, salah ya kalau misalnya nyanyi. Jadi dia lurus gitu sampai nafasnya habis, gitu tetap konsisten. Oke, iya. Ya, Ustazah. Ya, paham ya. Yang penting pahami dulu, nanti tinggal kita banyak latihan lagi ya. Baik, jazakallahu khairan, Ustazah. Selanjutnya. Yang Indro. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya mana, Eyang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, A, ba, ta, sa, ya. Sekarang Umi coba pengucapan huruf ba yang al-jauf sampai nafasnya apa namanya terhenti, Mbak. Ba, itu saya mau dengar. Ya. Ba, cukup. Masya Allah. Ya, itu ya, paham ya. Iya saja. Ya, Insya Allah. Ahsan. Jazakallah khair saja. Yaki. Selanjutnya. Nomor 11, silakan Umi Esti. Ya, sudah. Suaranya kecil, Oh ya, halo. Oh ya. Sudah bagus. A, ba, ta, sa, ja. Sekali lagi yuk, apa no? Sebentar. Coba jangan sampai ya kok suaranya jadi tertahan sepertinya. Jangan itu tertahan ya, itu kurang lepas suaranya. Jadi tidak ada suara yang tertahan, itu sering terjadi itu suaranya tertahan sehingga bunyinya menjadi tidak jelas. A, ba, ta, sa, ja. Masya Allah. Oh karena ini ya, agak-agak grogi kayaknya bersamanya. Jazakillah saja. Yakin, Masya Allah. Ahsan. Lanjut ya. Saya Ustazah. Assalamualaikum. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam. Tafadhali. Ba, ta, sa, ja, ha. Ahsan, Masya Allah. Kenapa kemana? Wah, jazakallah khair Ustazah. Iya, Masya Allah. Gak ada hamzahnya terakhirnya. Nggak ada. Saya biasanya sekali lagi nggak ada sih.
Biasanya saya suka ada hamzahnya gitu tuh. Ya, udah bagus kok ini. Oh ya Coba udah. coba diulang sekali lagi. Coba Oh, diulang baik. sekali lagi. Oh, baik. A, ba, ta, sa, ja, Ahsan, ha. Ahsan. Nggak ada Oh, hamzahnya. Masya Allah. alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah. Ya, Ki. Semangat berlatih. Udah bagus, hamzahnya nggak ada. Baik, baik Ustazah. Jazakallah khair. Iya, Ki. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah dengan Ramlan. Iya, Pak Bali. Ya. A, ba, ta, sa, ja. Gimana saja? Ahsan. Tidak ada akhiran hamzah, tidak ada akhiran ha. Bagus. Nanti kita Jazakallah khair saja. banyaknya itu nanti kalau kita masuk ke dalam ini ya, ke dalam bacaan ya. Baik, kita harus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis Ustazah. Saya mulai, saya Kak. Saya baca Kak. Baik. Boleh, silahkan. Baik, saya baca ya saja bentar. Mata saya udah 5 watt saja. Siapa tahu nanti kalau ikutan A, I, U ini jadi terang lagi deh. Masya Allah. Udah berair matanya, Masya Allah. A, ba, ta, sa, ja. Masya Allah, Ahsan. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Di sini kalau misalnya sudah ini nggak apa-apa kan, bisa digantikan dengan siapa? Putri Reni Saya gitu? mau lagi pengen lihat aja Ustazah. Oh iya. Baik ya, selanjutnya kita coba dengan waw mad ya. Tadi kita alif mad, sekarang kita pada waw mad. Jadi waw mad ini kita coba huruf waw sukun yang didahului dengan harokat dhammah. Sama ya hurufnya. Dari hamzah kita hati-hati. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan harokat dhammah yaitu memonyongkan bibir tapi kurang sempurna monyongnya ya, sehingga kadang-kadang yang kita dengar itu bunyinya gini, bukan tapi kadang-kadang. Sebenarnya karena lingkaran yang bulatan yang terbentuk pada saat memonyongkan bibir itu kurang kecil ya. Kalau misalnya lebih kecil itu maka pengucapan hurufnya itu akan lebih sempurna, bunyinya akan lebih sempurna ya pada saat pengucapan harokat dhammah gitu ya. Kita coba ya. Bu, tu, ju. Nah, ini kecenderungan untuk suara masuk ke rongga hidung biasanya lebih besar ya saat pengucapan harokat dhammah ya pada huruf waw mad. Ini kecenderungan untuk masuk ke rongga hidung biasanya lebih besar. Jadi mengakibatkan bunyi dengung ya. Coba sekarang kita coba selanjutnya ulang lagi dari pertama. Silahkan dicoba. Lebih kuat mungkin. Lebih panjang. Coba lebih panjang. Jadi caranya gini. Kalau misalnya ragu-ragu apakah suara itu naik ke rongga hidung atau enggak gitu ya,
Coba dipencet salah satu lubang hidungnya. Nah, kalau ini nggak masuk hidung. Nih, saya contohkan yang suaranya naik ke hidung dan tidak naik ke hidung ya. Sekarang ini yang tidak naik ke rongga hidung. Nah, sekarang perhatikan kalau suara naik ke rongga hidung dia akan bunyinya akan dengung. Nanti coba mengeceknya pada saat pengucapan waw mad itu dengan menutup salah satu lubang hidungnya. Nah, bunyinya akan begini pada saat dia naik ke hidung. Nah, itu artinya suara naik ke rongga ya. Jadi umat harus hati-hati. Yang al jauh itu suaranya tidak naik ke rongga hidung. Tapi pada saat misalnya salah satu lubang hidungnya kita tutup, ada suara dengung, itu artinya masih salah ya pengucapan al jauh pada waw mad ya, karena itu akan mengakibatkan terdengarnya bunyi gunnah ya, karena salah ya. Seperti ini misalnya kesalahannya ya seperti ini ya. Gitu. Tapi kalau misalnya pada saat diucapkan itu biasanya sih kurang apa namanya? Kurang terasa gitu loh sama kita yang mengucapkan biasanya. Cuma bisa didengar oleh penyimaknya biasanya gitu. Ya, coba lanjutnya. Di selanjutnya dilanjutkan. Bu itu saya. Bu. Lanjut. Tu. Su. Ju. Ahwan, ini sepertinya masih naik ke hidung. Coba Umi tutup. Ini suaranya ke hidung semua ini belum aja. Coba ya, pelan-pelan ya. Coba. Pelan. Bu. Tu. Su. Ju. Ya, lebih baik. Tadi udah sambil coba menekan hidung? Belum. Coba sambil menekan. Jadi walaupun hidungnya kita tekan, kalau al jauh dia tidak punya pengaruh apa-apa ya, dia nggak akan naik ke hidung ya. Gitu, nggak akan naik ke hidung. Oke, dengar. Iya, bagus, Hasan. Selanjutnya. Ulang apa nomor 2 lagi, Dara? Iya, nomor 2. Iya. Kita kira-kira. Iya. Selanjutnya. Umi Nurul ya, nomor 2 ya, Umi Nurul ya. Iya. Ada. Ya, tafadholi, silahkan. Mika ada nggak? Ada. Yang Mika itu. 3 ya. Membimbingannya Ustazah. Ya. Kurang jelas. Mbak. Keluarkan lagi suaranya. Bu. Tu. Ju. Sekali lagi yuk, coba. Kalau misalnya dibuat lebih panjang, coba dibuat lebih panjang. Coba. Terus huruf ba. Suaranya jangan sampai menghilang gini ya. Bu. Itu biasanya lama-lama dia naik ke hidung. Iya, kelamaan jadi ke hidung Ustazah. Nah, jadi gini, walaupun sepanjang apapun itu, dia tuh nggak akan naik ke hidung. Itu namanya belum konsisten. Coba kalau sepanjang-panjang apa, dia tetap jauh. Jadi nggak pernah naik ke hidung ya. Pastikan suaranya ke depan. Pastikan suaranya ke depan, tidak tertahan atau naik ke rongga hidung.
keluar ke depan. Nah, lama-lama hilang ini suaranya. Oh, belum ya. Belum al-jauf ini. Coba tekan hidungnya, itu sepertinya suaranya masih naik ke atas, masih bu, masih naik ke atas, itu masih bu, masih ke hidung. Mesti dulu. Ya, ambilnya dari, lebih mudah biasanya kalau misalnya hamzah. Lalu nanti bu, ke depan, suaranya ke depan, tidak naik ke atas. Kalau naik ke atas dia nanti akan naik ke rongga hidung ya. Baik, baik. Aduh, langit. Baru saja. Belum sih, lebih panjang, coba lebih panjang lagi. Sampai seberapa kuatnya, coba menstabilkan lagi. Lebih panjang. Ya, dia harus stabil. Jadi jadi lurus ke depan, jangan sampai suaranya naik ke atas. Jadi, kalau ke atas itu dia akan masuk ke rongga hidung. Nanti jadi dengung, jadi ini naik ke hidung, ini naik ke hidung kalau itu ke depan. Monyongkan. Nah, bulatkan, membuat bulatan pada bibir. Terus keluarkan suaranya ke depan. Bentar, oke. Ke Bilang depan. dulu kali sebentar. Iya. Selang. Oh, masih ini ya, masih terputus-putus Masih ya. ya? Nggak bisa ini ya, nggak bisa lebih panjang gitu, misalnya gitu. Terus lanjut. Lagi ya, masih ya. Bu. Bagus, udah. Bunya. Bu. Bagus. Hati-hati ada ujungnya bu. Iya. Jangan. Jadi sampai di ujung masih bunyinya. Masih itu ya. Tadi Jangan lepas Ustaznya. jangan jadi bu. Tapi bu. Ya, San. Tu. Coba. Lalu di ujung jangan sampai ini ya, di ujung jangan sampai akhir dengan ada yang nyangkut-nyangkut seperti hamzah, misalnya, hati-hati ya. Jadi sampai akhir itu dia tetap stabil. Misalnya nggak jadi hilang, suaranya nggak jadi hilang ya.
tetap stabil sampai di ujung. Panjangan saja napasnya kagak kuat. Nggak apa-apa, nggak usah sehabisnya nafas aja, tapi suaranya nggak jadi ini, nggak jadi lama-lama terus sepertinya naik ke hidung. Jadi sebatas kemampuan kita aja. Misalnya nggak apa-apa. Ya, cukup, jangan sampai ini, jangan sampai Iya, berubah. kepanjangan jadi ujungnya jadi tertahan tek. Ya, gitu ya. Jangan sampai habis banget gitu. Iya. Diulang saja? Cukup? Oh, cukup. Iya, masih harus latihan nih saja. Iya, nanti mesti banyak latihan lagi ya, Iya, menyempurnakan baik. al-jaufnya ya. Al-jauf itu berarti nanti kita latihan pengucapan bunyi mat ya, bunyi mat lebih ini apa namanya untuk menghindari kesalahan yang sering terjadi itu tadi, misalnya suara yang masih Iya. tertahan atau Tertahan, misalnya masuk suara yang hidung. masih naik ke rongga hidung ya, masih Iya. naik ke hidung atau bahkan mungkin kita kurang konsisten ya sama kadar matnya gitu ya, panjang mat. Selanjutnya Baik, saja dari terima kasih lah Ustazah. saya Ya, Uti Nurul. Ya, Ustazah. Saya Ya. nyoba Ustazah. ya. Gitu Ustazah. Gak kuat. Ya, nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu panjang. Ya. Yang penting sebatas suaranya jangan sampai hilang. Ya. Cukup. Tadi gimana salah Ustazah? Tadi U-nya. Sekali lagi, nggak usah Ya. terlalu panjang sampai nafasnya hilang, nggak usah terlalu panjang sampai suaranya tidak terdengar ya, jangan ya. Iya, Jadi iya, iya. suaranya pun harus konsisten bunyinya. Ya. Ya, saya ulangi Ustazah. Ya. Gimana Ustazah? Ya, cukup. Lanjut, Mbak. Saya Ustazah. Mbak Umi baru hamzah. Ta belum. Apa? Tapi banyak ini apa namanya waw mad. Jadi bu gitu ya. Ya. Kan waw mad itu kan waw sukun yang didahului oleh harokat dhammah. Dhammah. Bu gitu. Lanjut, Pak. Lanjut. Sekarang hurufnya ta. Lalu apa namanya? Dhammah. Berharokat dhammah. Iya, jadi tuh gitu ya. Terus yang sa. Iya. Jim coba. Hasan. Jadi gitu ya, suaranya ke depannya bagus. Insya Allah nanti latihan lebih baik lagi. Saya kira khair Ustazah. Ya, wa iyaki. Iyakum assalam. Selanjutnya saya Ustazah. Iya, tafadhali. Coba. 2 harokat aja ya Ustazah? Lebih pun boleh. Yang penting sepanjang itu yang penting apa namanya suaranya tidak naik ke rongga hidung ya. Saya ulang ya Ustazah. Nah, lanjut. Bu. Hasan. Hasan. Ya, masalah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah. Iya.
Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Tafadhali. Coba sekali lagi, Nah, gini. Coba bulatannya lebih dikecilkan lagi, Jadi bunyinya lebih sempurna domahnya. Jangan Umi masih agak lebar sedikit sehingganya bunyinya masih coba dikecilkan lagi lubangnya jadi lebih sempurna domah. Belum, sedikit lagi yuk. Lubangnya lebih kecil, lingkarannya lebih kecil lagi. Jangan tertekan suaranya, ringan. Gemeter. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Sekarang. Bu, ke depan suaranya. Ya, nanti Umi lingkaran pada bibirnya mungkin lebih kecil sedikit lagi ya. Itu masih terlalu terlalu besar sehingganya dia belum domah sempurna, masih gini. Bu, coba kalau dia lebih lingkarannya lebih kecil dia akan bu gitu. Lebih ini suaranya itu lebih keluar. Tidak melebar jadi bu, tapi bu gitu ya. Domahnya lebih sempurna. Baik. Bu. Ya, lebih baik. Masya Allah. Ya. Ju. Nah, jimnya diulang lagi. Ju. Masya Allah. Iya, ini bergerak Ustazah pas monyonginnya bergerak jadi enggak. Iya, kan kita paham ya kalau misalnya kita ternyata lingkarannya itu lebih kecil kan, benar ya, maksudnya domah kita lebih sempurna ya, mengucapannya lebih ringan ya. Iya. Dilatih lagi Ustazah, dilatih terus Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, Ustazah. Ustazah, mohon bimbingan. Ya, tafadhali. Sekali lagi. Suaranya lepas, jangan jangan tertekan. Ke depan. Sekali lagi. Hasan, lanjut. Lebih kecil lagi lingkarannya. Lebih panjang. Lanjut. Nah, jangan gini. Jangan dari suaranya dari nggak jelas menjadi jelas. Misalnya gini. Jangan ya, jangan didorong. Jangan dari nggak boleh ada ini. Itu tidak konsisten namanya. Jadi begitu kita bunyikan ya segitulah gitu ya. Jadi jangan yang gitu, jangan ya. Ya, Ustazah. Ya. Konsisten. Konsisten. Ya, Ustazah. Sekali lagi. Coba dipegang hidungnya, naik nggak dia ke rongga hidung? Enggak, Ustazah. Enggak naik. Oh ya, coba ya, lanjut. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Ya. Nanti latihan lagi ya. Insya Allah saja. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa'iyyakum ahsanal jaza. Lanjutnya. Kenal saja, mohon bimbingannya.
Sekali lagi. Mm-mm. Eh, ke depan coba. Eh, Bu, keluar lagi, suaranya kedepankan lagi. Masih tertahan. Gini. Bunyinya ke depan. Hasan, lanjut. Mm-mm. Terus lanjut. Ya. Hasan, ya, jangan sampai tertahan ya. Kalau tertahan nanti suaranya Ya, jadi keluar. ya, jazakallah khair Ustazah. Ya, Mbak Yaki. Saya Ustazah. Ya, tafadhali. Ke depan lagi suaranya yuk. Ke depan, keluarkan suaranya. Ayo pelan-pelan keluar dari apa namanya, melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi dia langsung keluar. Al-jauf ini keluarnya tanpa penghalang ya. Jadi suaranya itu keluar dengan ringan dan jelas ya. Ringan aja keluar. Tanpa penghalang. Lagi yuk ke depan. San, lanjut. Ringankan lagi. Ringankan lagi. San. Iya. Ya, San. Nanti kita latihannya cukup gitu ya. Jadi nanti semua huruf hijaiyah itu kita coba dijadikan ya mat, kita coba jadikan waw mat, kita coba jadikan alif mat gitu ya. Jadi latihannya nanti ada catatannya itu, ada latihannya. I, U gitu nanti ya. Kita satu-satu sekarang. Ya, selanjutnya. Ya, Ana Ustazah. Tafadholi. Ya, Ana Ustazah. Nah. Bu, tu, su, ju. Jangan ju. Mau berhenti selalu gitu dia. Ju. Jangan dong, itu nggak ada jauh namanya. Ju. Ulang lagi ya. Jangan. Keluarkan dulu. Kita mau dengar jauhnya ya. Ya. Bu, tu, su, ju. Ahsan. Jazakillah khairan Ustazah. Waalaikumsalam jazak. Lanjutnya. Yang mana yang 10 itu? Yang nani. Yang Android. Yang nani tiduran. Selanjutnya jangan apa-apa. Selanjutnya. Uti isti. Ada enggak Usti-istinya? Umi Isti? Udah senyum-senyum. Udah senyum-senyum. Bu, tu, su, ju. Ahsan, Masya Allah. Jazakillah Ustazah. Waalaikumsalam jazak. Ayo selanjutnya. Yang saya.
bu, tu, su, ju. Ahsan, Masya Allah. Baik. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakum ahsanal jaza. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Tafadhali. Bu, tu, ju. Sekali lagi yang jib. Ju. Zu. Bukan zu, tapi jib kuat. Jib. Ju. Ju. Ahsan, Masya Allah. Jazakallah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas bimbingannya. Saya saja Ya, tafadhali. yang Iya, Masya Allah. Ya, suaranya ke depan gitu ya. Bagus, Insya Allah. ya Masih ada? ada istri itu kan? Selesai. Kalau sudah selesai, selanjutnya yang terakhir kita akan melafazkan alif mad. Maaf, ya mad ya, yang belum ya mad ya. Ini sudah semua tadi. Sudah saja. Sekarang kita melafazkan ini huruf ya mad, yaitu huruf ya sukun ya, yang didahului oleh harokat kasroh atau harokat kasroh, lalu diikuti dengan ya sukun. Sama ya, al-jauf itu lagi-lagi mengeluarkan suara dengan lembut dan ringan, gitu ya. Hati-hati, tidak tertahan suaranya, jadi kurang jelas. Contohnya gini, lebih mudah ya. Kasroh yaitu menurunkan rahang, ya, menurunkan rahang. Bi, si, ji. Turunkan aja rahangnya sehingga kasrohnya sempurna. Hati-hati, kadang-kadang pengucapan kasroh ini juga sama dengan pengucapan dhammah ya, suka miring ya. Sampai kita sadari ya. Gitu kan. Gitu. Jadi sekali lagi pengucapan kasroh yang sempurna yaitu dengan menurunkan rahang, tidak miring ya, tidak imalah ya. Coba yuk, silakan dipraktekkan. Sekali lagi. Jangan tertekan, jangan ditekan. Suaranya tidak menekan, ringan saja. Ingat, hati-hati, lembut dan ringan. Jangan ditekan. Suaranya tidak tertekan ya, tidak tertahan ya. Tidak, tapi ingat. Ya, jadi pada saat
pengucapan huruf apa namanya ya itu ya, tengah lidah kita itu secara apa namanya otomatis terangkat ya. Coba kita rasakan ya. Tengah lidahnya secara otomatis terangkat. Coba dirasa-rasakan. Terangkat ya, tengah lidah secara nggak sengaja ya, udah langsung terangkat ya. Terangkat. Nah, pada tengah lidah itu apa namanya diangkat pada huruf ya gitu ya. Jadi pada pengucapan yamad itu tengah lidahnya menjadi terangkat. Ya, selanjutnya Hasan yang selanjutnya. Ya Ustazah. Ya, Pak Boleh. I Ya. Ti Si Ji. Hasan, selanjutnya. Mohon bimbingannya Ustaz ya. I Bi Ti Si Ji. Hasan. Ya, jazakallahu khairan Ustaz ya. Selanjutnya saya Ustazah. Iya, tetap boleh. I Bi Ti Si Ji. Bagaimana Ustazah? Suaranya Ustazah. Iya, tadi suaranya hilang ini karena ada panggilan masuk. Boleh diulang sekali lagi? Baik, baik Ustazah. I Hasan. Bi Ti Si Ji. Hasan. Sudah. Sudah. Selanjutnya. Ya, udah. Baik Ustazah, jazakallahu khairan. Iyakum assanan jaza. Ya, mohon bimbingannya Ustazah. Nam tafadhali. I Bi Ti Si Ji. Hasan. Alhamdulillah, jazakan kasiran Ustazah. Wa iyakum assanan jaza. Lanjut. Saya saja. Nam tafadhali. I Bi Si Si Ji. Saja. Lagi. Sekali lagi. Ji. Ji. Hasan. 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 Jazakallahu khairan saja. Iya, Ki. Selanjutnya. Saya terlempar barusan Ustazah. Pak masuk lagi. Bisa. Ya. Jangan. Itu tertahan. Soalnya jangan tertahan, lepas saja. Sekali lagi. Nah, lepas ya, jangan tertahan menjadi depan. Suaranya keluarkan. Keluarkan dari rongga. Keluarkan dari rongga mulut, lurus. Gitu. Sudah belum Ustazah? Ustazah. Terus. Bi. Hasan. Ti. Si. Ji. Yang ji. Ji ke depan. Ji.
Ji. Ahsan. Ya, gitu ya. Iya, Ustazah. Jazakallah khair, Ustazah. Oke. Ya. Selanjutnya saya Ustazah. Afwan, ini suaranya jadi masuk. Suara kalau ada telepon masuk itu dia jadi ini suaranya kecil ya. Ya. Nah, sudah. I, San. bi, ti, si, ji, Ji, sekali lagi. ji. Ahsan. Ji sudah ke depan. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum ahsanal jaza. Selanjutnya. Ya, nak ya Ustazah. I, Pelan-pelan. bi, Gini. eh, I ke depan I, dulu. oh, I. I, Ah, bi, jangan ti, jangan tertekan, jangan I, oh, jangan I, oh, jangan ditekan beb, ya, lebih ringan ya, lagi. I ngalir aja I-nya. I gitu. I, Ah, bi, ringankan lagi Diringankan. I, bi, ti, si, ji, 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 gitu ya. ji, Waktu pas mengambil makrotnya itu jangan apa namanya, jangan awalnya, ditekan ya. ya, Gitu ya. I, Ji itu jangan, itu tertekan. ji, Nah, jadi diambil itu apa ringan lepas aja, aja ya, ringan ya. Ambilnya ringan aja. ya, Bi, I, ji, bi, ringankan lalu ji, tanya. Sekali lagi. ya, I, bi, ti, si, ji, Ahsan. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, wa iyyakum ahsanal jaza. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ke depan ya, sudah bagus, tapi jangan tapi jangan sampai harus konsisten. Jadi dia nggak, misalnya dia dari gini, dari bi gitu, terus hilang nggak? Dia itu sampai pengucapannya itu habis, misalnya paling panjang itu kan kita 6 harokat nih. Jadi bi nggak jadi hilang, nggak jadi misalnya bi terus hilang. Ustazah ya. Jadi dia konsisten bi Ya, baik. gitu ya, nggak boleh sampai yang akhirnya suaranya hilang, itu bukan begitu ya. Ya. Jadi kadarnya itu harus sama. Ya. Hati-hati, jadi tidak kasroh lagi. Jadi misalnya gini, lurus terus. jadi miring, jadi malah dia. Jadi dia konsisten di harokatnya kasroh, lalu konsisten juga dengan kadar matnya gitu ya. Bunyinya pun juga harus konsisten. Jadi kalau dia i, ya i gitu. Bi nggak lama-lama jadi bi miring ya. Bi gitu. Ya. Kasroh itu tetap kasroh ya, nggak jadi miring-miring akhirnya. Jadi Oh, dia iya, ya. Iya, Ustazah.
Jadi miring, jadi B. Dari Iya. B. Itu si B. Iya. Jadi yang pendek aja saja. Bi, ti, ti, ji. Nah, masih miring ya. Nanti kita latihan lagi ya. Latihan supaya sepanjang al-jauf itu tadi, sepanjang bunyi mat itu tadi tidak jadi berubah jadi miring, tidak jadi imalah. Misalnya gini, Biasa. pada saat ya I sampai selesai pengucapannya itu I, Oh iya. nah nggak jadi I, jadi miring. B, ya B, nggak jadi B, jadi miring tuh tadi terakhirnya itu miring-miring. Ya nanti saya latih lagi saja. Ya, Salah. yang penting kita paham. Jadi pada saat pengucapan apa namanya mad itu tadi konsisten dengan kasrohnya gitu. Jangan sampai kasrohnya itu tadi lama-lama jadi miring gitu. Jadi i sampai habis itu bunyinya tetap i, tidak berubah menjadi i gitu ya. Kesalahannya ya. Bi gitu. Bi sampai habis bunyinya itu sampai nafas kita habis itu bunyinya tetap i gitu ya. Bunyinya tetap bi, tetap si gitu ya. Nggak jadi bi gitu. Sama tuh domah juga kekeliruannya suka gitu. Bu gitu terbuka kadang-kadang dia tuh apa nggak sengaja ya, nggak apa-apa nanti kita latihan lagi ya, ini masih awal ya insya Allah ya. Nanti bisa Lanjut ya. latih lagi. Bunda Isti, ada nggak? Suaranya suaranya jelas. I, bi, ti, si, ji. Ya Allah, bagus dah. Jazakallah Ustazah. Seorang saya Ustazah. Ya, tafadhali. I, bi, ti, si, ji. Ahsan. Zakillah khair Ustazah. Wa iyyakum ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Baik. I, bi, ti, si, ji. San, keluar ya, suaranya sudah ke depan ya. Kecil saja. Iya. Ulang. I, bi. Jangan ditekan. Jangan ada penekanan. Ringan ya, pengucapannya ringan. Jadi makhraj yang keluar itu ringan saja waktu hamzah. Hamzah Baik. itu kan a, i, u. Jadi i. Baik. I, bi. Luruskan lagi kasrohnya, luruskan lagi. I, bi, ti, si, ji. Ahsan. Jazakallah khair saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Udah habis Ustazah. Masya Allah. Jadi malam ini kita masih latihan pengucapan huruf-huruf al-jauf. Tidak apa-apa ya. Jadi kita ulang-ulang saja supaya nanti pada saat membaca ya, waktu kita nanti tadrib, insya Allah pengucapan al-jaufnya sudah sempurna ya.
suaranya tidak naik ke rongga hidung, lalu apa namanya suara itu tidak tertahan. Kalau suara tertahan itu al-jaufnya itu nggak keluar gitu, suaranya itu nggak ke depan ya, dia itu akan tertahan, biasanya akan masuk ke hidung gitu biasanya ya. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti banyak latihan lagi, insya Allah apa namanya akan lebih mudah ya. Jadi memang untuk belajar makhorijul huruf ini yang paling awal itu kita memang latihan pengucapan huruf al-jauf ini tadi ya, karena ini yang paling banyak kita temukan ya pada saat kita baca Al-Quran ya. Ada pertanyaan untuk apa namanya materi al-jauf ini? Insyaallah sudah Cukup? insyaallah cukup saja. Cukup ya, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini ya materi malam ini ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas makhraj yang keluar dari tenggorokan. Nah, kalau ini tadi al-jauf kita apa namanya membahas 3 huruf mad karena al-jauf ini adalah tempat keluarnya 3 huruf mad ini tadi. Ada ya mad, waw mad, alif mad ya. Nah, selanjutnya nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas makhraj tenggorokan ya. Jadi ada 3 bagian nanti masing-masing terdiri dari 2 huruf, artinya nanti kita akan membahas 6 huruf ya. 6 huruf, insya Allah nanti kita akan coba praktekkan lagi 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi pesan saya pokoknya istiqomah ya. Semoga Allah istiqomah ya untuk terus mempelajari apa namanya memperbaiki bacaan kita ya. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ya, kekurangan datangnya dari anak, kebaikan datangnya dari Allah. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustazah atas ilmunya. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu ya, Umi Redi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya. Ya, ditutup ya, Mas.